Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anafatika Zahra, kelas 12 TAF 2 dari SMK Negeri 2 Kebumen. Di sini saya akan menerangkan materi tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama, mengenali keberhasilan suatu usaha. Apa itu definisi keberhasilan usaha? Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif. Selain itu, keberhasilan usaha juga dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer atau pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengolahan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui suatu usaha berhasil adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan berhasil. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya adalah kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat entrepreneurship. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Faktor pemerintah diantaranya ada kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Sedangkan faktor non-pemerintah yaitu sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global. Adapun kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri dalam usaha memiliki tujuan agar pelaku usaha dapat lebih leluasa dalam bertindak dan nyaman dalam melakukan suatu usaha sehingga tidak terganggu oleh lingkungannya. 2. Produktivitas. Bertujuan untuk mengukur hubungan tersebut menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Selain dari laba, keberhasilan usaha dapat dilihat dari target yang dibuat oleh pengusaha. Yang kedua, indikator keberhasilan usaha. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan adalah 5. 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Yang ketiga, keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. 4. Indikator keberhasilan produksi massal. 1. Produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja.
yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, serta efisiensi tenaga kerja dan kewirausahaan. 2. Kapasitas produksi. A. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan terhadap sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. Dan yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.